Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gustirani Putri dengan NIM 36121-062 dari kelas 2A D3 Akuntansi, program studi D3 Akuntansi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari praktikum sistem dan pengendalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart masa sekarang dan 10 tahun akan datang pada salah satu kafe yang ada di Makassar, yaitu Sun Cafe, pada bagian penggajian. Baik, seperti slide yang saya tampilkan di samping saya akan menjelaskan flowchart mengenai pemrosesan data di siklus penggajian dan pengupahan. Pada siklus ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pengawas, bagian pemilik, bagian penggajian, dan bagian keuangan. Pada bagian pengawas, yang pertama karyawan, yaitu dilihat dari daftar jam kerja karyawan tersebut. Selanjutnya, bagian pengawas merekap data karyawan dan memeriksa dan menghitung jam kerja karyawan, lalu membuat daftar upah karyawan yang akan disetorkan kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, daftar upah karyawan tersebut divalidasi dari data-data karyawan dan akan dibuatkan daftar gaji karyawan dan akan dibagikan kepada bagian penggajian. Selanjutnya, pada bagian penggajian mempersiapkan catatan daftar gaji karyawan, lalu membuat daftar gaji karyawan dan merekap gaji karyawan tersebut dan dibawa kepada bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan membuat transaksi dan slip gaji dan membawanya ke bagian bukti penerimaan, lalu di-store ke bank dan siap slip gaji karyawan diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart pemrosesan data di siklus penggajian dan pengupahan untuk 10 tahun yang akan datang pada Cafe Sun Cafe. Di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian produksi, bagian administrasi, bagian akuntansi, dan pemilik. Pada bagian produksi, yang pertama yaitu mencatat jam kerja karyawan, lalu membuat kartu jam kerja. Setelah itu membuat daftar jam kerja karyawan yang akan daftar jam kerja tersebut dikopi menjadi 2, yaitu yang pertama diberikan kepada bagian administrasi dan yang satunya disimpan ke file. Untuk bukti kas keluarnya akan diberikan kepada bagian akuntansi dan daftar jam kerjanya diberikan kepada karyawan pada saat pembayaran. Selanjutnya, bagian administrasi yaitu daftar jam kerja. Selanjutnya, bagian administrasi yaitu melihat daftar jam kerja karyawan dan membandingkan dari kartu jam kerja dan daftar jam kerja karyawan. Selanjutnya, membuat rekap daftar upah karyawan dan kembali lagi melihat data daftar upah karyawan, lalu membuat bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini disalin menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama daftar upah karyawan yang akan dibagikan kepada bagian pemilik, dan yang satunya lagi bukti kas keluar yang akan dibagikan pada bagian pemilik juga. Selanjutnya, bagian akuntansi. Bagian akuntansi, step yang pertama yaitu bukti kas keluar yang akan disimpan oleh bagian akuntansi sendiri dan daftar upah karyawan yang akan diberikan kepada bagian pemilik. Selanjutnya, bukti kas keluar ini akan Selanjutnya, bukti kas keluar ini akan dibagikan menjadi 2, yaitu kartu harga pokok produksi dan kartu biaya. Selanjutnya, bagian pemilik yaitu menerima daftar upah karyawan dari bagian administrasi
dan menerima bukti kas keluar, lalu memvalidasi lalu menyelidiki data dan menyerahkan slip gaji pembayaran dari bukti kas keluar. Selanjutnya, bukti kas keluar tersebut akan dicek kembali oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian pemilik menerima daftar upah karyawan dari bagian administrasi dan bukti kas keluar yang akan memvalidasi data dan menyerahkan slip gaji pembayaran dari bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini dari bagian akuntansi dan daftar upah karyawan yang diterima dari bagian administrasi tadi. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kalimat mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.